Hai guys, selamat datang di Marketing Talks. Hari ini gue happy banget karena gue udah duduk bareng sama seorang dosen marketing by experience, dimana orang ini udah punya pengalaman di dunia marketing selama lebih dari 20 tahun. Dan bahkan nih ya, tadi aja sebelum gue mulai menyapa kalian, gue tuh udah ngobrol panjang kali lebar sama dia. Bahkan udah kayak berasa dikasih ujian sama dosen, tau gak sih? Tapi siapa sih sebenarnya orang yang gue maksud ini? Inilah dia, Alexandro Wibowo. Kalau kalian semua mikir urusan marketing itu cuma jadi tanggung jawabnya marketer aja, wah kalian harus banget dengerin obrolan satu ini sih. Soalnya marketer yang hadir ke Marketing Talks kali ini tuh punya perspektif yang menurut gue pribadi menarik banget ya. Marketing is just one part of the bigger problem. Sehingga ibaratnya tuh business is very simple. Semua bisnis sebenarnya objektifnya sama. Expenses lebih kecil daripada income. Yeah. udah pasti sama. Nah, kadang-kadang problemnya kan macam-macam ya. Untuk objektifnya tercapai, problemnya macam-macam yang harus membutuhkan whole company or at least part of the company untuk bisa mensupport marketing supaya bisa mencapai objektif perusahaan. Yap, buat sosok yang hobi banget nyari akar masalah perusahaan ini, urusan marketing itu ya nggak bisa tuh dilepasin gitu aja dari departemen lainnya. Makanya satu perusahaan tuh mestinya ikut mikirin juga. Tapi bukan berarti tim marketing jadi nggak penting ya guys ya. Maksudnya perusahaan ini harus ikut mikirin minimal dengan nyiapin satu panduan utuh alias playbook yang bisa jadi pegangan buat tim marketing dalam nentuin turunan strateginya. Dan urusan playbook inilah yang bakal kita bahas di episode kali ini. Bagi saya brand guideline itu adalah what and who. Sedangkan yang playbook yang dibuat di playbook itu menjawab adalah how dan why-nya. It doesn't take a long time. Kumpulin aja si level bareng-bareng, terus habis itu makan bareng atau mabok bareng pasti dapat deh. Pasti dapat deh itunya ya. Kan aku bilang tadi nggak perlu detail banget dulu gitu loh. Yang penting sudah dirumuskan why do you exist. Mungkin cukup ya, ngapain sih misi visi dulu ini ngomongin gitu kan ya. But it does make a difference. Nah, having that guideline, the playbook, market research OKR dan segala macam, apakah bisa efektif dengan untuk mempengaruhi bottom line? Definitely mempengaruhi. Tapi mempengaruhinya gimana, bisa naik, bisa turun, is okay. Yang penting apa? Yap, yang penting langsung aja tonton Marketing Talk 1 ini sampai habis and enjoy. Oke, halo Ko Alex. Halo juga. Aduh, saya deg-degan sekali nih ya ngobrol sama Ko Alex karena tadi habis dikasih banyak banget pertanyaan soal marketing, udah kayak dites. Tapi untungnya ya memberikan sedikit semangat untuk kita mulai ngobrol hari ini. Sekali lagi thank you so much buat waktunya udah hadir ke Marketing. My pleasure. Oke, ini padahal Ko Alex tuh baru banget landing ya. Gak apa-apa, untuk marketing kita pasti jalan. Mantap, dan kayaknya masih semangat banget nih. Anyway, buat langsung mulai nih Ko Alex, cerita dulu deh. Sebenarnya Ko Alex ini kerja di dunia marketing tuh dari tahun berapa, terus sebagai apa? Pokoknya cerita dulu kali ya, pengalamannya kayak gimana. Aku mungkin udah melalang buana dunia marketing itu udah hampir lebih dari 20 tahun ya. Ketika aku masih tinggal di Australia. Kebetulan waktu itu aku sekolah dan kerja dan segala macam, dan ada agensi di sana juga, kerja di agensi juga. Dari situ mungkin menemukan passion saya di marketing lebih ke strategik. Ya. Nah, tapi ketika saya pindah ke Indonesia, itu saya melihat bahwa punya passion di marketing itu is not enough. Karena problem marketing itu luas sekali. Ya, jadi sehingga saya juga memasuki beberapa bidang, operation, product, tech. Kebetulan saya punya saya punya ijazah di komputer dan tech juga, ya kan. Jadi ada background di sana yang perfect, very suitable untuk masuk ke dunia startup. Ya, dari situ ya melalang buana lah, dari orang produk, dari CMO, dan sekarang jadi COO di 1000. Oke. Tapi kalau misalnya balik dulu nih, mundur, emang pengalamannya pertama banget tuh apa sih? Terus kemudian kenapa akhirnya mencoba beberapa bidang lainnya juga, tadi sempat disebut product operation? Pertama memang aku di marketing, tapi ada suatu titik di mana aku sedikit frustasi. Ya, karena marketing is just one part of the bigger problem. Sehingga aku di situ tidak mempunyai posisi yang aku bisa membuat perubahan. Karena aku tidak punya proficiency di other field, di bidang-bidang lain yang sebenarnya menjadi akar masalah dari bidang marketing atau akar masalah marketing yang aku hadapin.
Oke. Nah, jadi dari situ udah deh tuh melalang buana tuh masukin ke bidang-bidang lain sampai pernah jadi lighting engineer. Serius? Ya, untuk event-event Oke. gitu kan. Of course graphic design, brand design, sampai website development that sort of things. Jadi sampai ke sana keliling-keliling consultant juga pernah ngikut orang belajar ya. And sampai akhirnya aku proficient enough supaya bisa mengambil posisi yang aku bisa membuat perubahan. Oke, berarti memang keinginan untuk membawa perubahannya itu ya, karena Betul. segala ya kita ngomongin bisnis kan pasti ada banyak masalah. Untuk mengubah berarti harus dicari akar masalahnya. Betul. Finding atau identify that root cause sampai ke solutionnya itu yang jadi passionmu kali ya, Ko ya? Ya, mahal banget itu sebenarnya. Ibaratnya tuh bisnis is very simple. Semua bisnis sebenarnya objektifnya sama. Expenses lebih kecil daripada income. Iya. udah pasti sama. Nah, kadang-kadang problemnya kan macam-macam ya. Untuk objektifnya tercapai, problemnya macam-macam yang harus membutuhkan whole company or at least part of the company untuk bisa mensupport marketing supaya bisa mencapai objektif perusahaan atau objektif dari founder tersebut kan. Nah, ini yang kan dulu saya membuat frustasi. Saya udah tahu problemnya apa, tapi saya nggak bisa, Iya. Tapi sekarang udah bisa berarti. Itu lebih ke suggest divisi lain atau lebih kayak hands on ngambil solusi jatuhnya? Ya itu mungkin di beberapa perusahaan, kebetulan 10 tahun terakhir kerjaan saya memang betulin perusahaan. Ya kan? Itulah mungkin banyak saya dibenci orang kali ya. Ibaratnya saya banyak nginjek kaki orang. Oh iya, oke. Nah, tapi ya setelah dipercaya untuk di level CXO, itu lebih mudah lah untuk bisa berdelegasi, bernegosiasi, berkolaborasi dengan all the stakeholder in the company. Oh, I see. Oke. Nah, masuk ke soal pengalaman yang sekarang deh ya. Kan tadi sempat bilang kalau kerjaannya tuh betulin perusahaan. Ini apakah sekarang juga lagi betulin perusahaan atau udah betul perusahaannya? Mungkin boleh cerita soal pengalaman yang sekarang di 1000 kali ya. Lebih ke arah role and responsibility-nya lebih kemana, terus udah gabung dari kapan, dan ngapain aja sih kalau di sini? Wah, ceritanya panjang nih. Tapi sebenarnya nggak panjang sih. Oke. Ya, I mean troubleshooting problems always been my hobby. Ya makanya aku suka, challenge myself in that field. Aku join 1000 itu baru di tahun 2023. Ya, kebetulan CEO-nya itu dari alma mater saya juga. Kita ngobrol dan melihat bahwa 1000 itu punya potensi yang besar, tapi kebetulan market share-nya banyak diambil oleh kompetitor yang baru masuk. Ya. So it's a good challenge. Ya. Saya decide untuk join 2023, and seperti biasa ada part of the problem yang saya not in charge ya kan. Karena kebetulan waktu itu saya dipercayakan di marketing dulu. Jadi saya jadi CMO. So we did all the campaign. Bahkan kita harus menunggu pada saat itu untuk memperbaiki produk. Kira-kira 6 bulan kita harus menunggu. Dan ketika produknya launch ya, it's still kurang greget gitu loh ibaratnya. Ya, so dipercayakan untuk tanggung jawab sedikit lebih untuk memperbaiki beberapa hal lagi. Dan sekarang we're doing quite well. We're doing quite well ya. Dari tahun 2023 hingga tahun 2025 mungkin kita udah 3-4 kali lebih daripada waktu itu. In terms of transaction number, our revenue segala macamnya. Oke, dari sisi market share juga berarti lebih. Yes, of course. Oke, wow. Oke, nah terus kalau misalnya masuk ke soal 2 tahun ya berarti ya, dari 2023. 2 tahun setengah kali ya. 2 tahun setengah udah banyak banget perubahan. So, what was exactly the things that you did back then? Pastinya aku consolidate tim marketing. Yang paling penting pada saat itu adalah dari perusahaan itu tidak terlalu percaya spending too much on marketing. So, this is a very classic marketing problem ya. Karena marketing ya cuman buang duit doang gitu ibaratnya kan bilang. And aku have to explain and have to create a strategy. Emang marketing kerjanya buang duit lagi. Kalau kerjanya dapetin duit itu namanya sales. So it's not marketing ya.
tapi gimana yang dibuang itu measurable, dan yang paling penting I have to convince the C-suite adalah bahwa yang di spend itu adalah investasi for future sales, I see. bukan the current sales gitu. So create the playbook for short term, medium term, long term strategy, and kebetulan dipercaya dan diberikan budget untuk berjalan, and that's where we are now. Oke, Kolex masuk nih ya, tadi udah disebut nih playbook, dan itu adalah topik kita hari ini, topik utamanya, karena kalau kita ngomongin mau punya eksekusi yang baik, mau punya satu organisasi yang tahu harus ngapain, gayanya kayak gimana dan lain-lain, itu kan pasti harus punya playbook gitu ya. Nah, cuma aku pengen minta komen dulu sih, kalau menurut Ko Alex sendiri ketika kita ngomongin soal playbook, sebenarnya seumum apa sih, sebanyak apa perusahaan yang justru masih lupa nih, jangan-jangan punya playbook yang mana kemudian memunculkan masalah di kemudian hari. Kalau Ko Alex sendiri melihat soal playbook ini tuh udah sekaman apa sih, atau tidak sekaman apa, Mal? Kalau dibilang common is very common, terutama untuk perusahaan yang timnya bisa dibilang cukup banyak. Biasa for very small company, playbooknya ada di otaknya si owner nih langsung nih, langsung nih foundernya, nggak perlu ditulis ya. Kayak gitu sih. Nah, ketika timnya udah banyak, mereka pasti punya some documents, marketing strategies atau brief marketing dan segala macam, yang yang pasti ada lah untuk mereka bisa berkolaborasi di dalam tim tersebut. But I think yang membuat my playbook different, my definition of playbook is different, itu adalah playbooknya harusnya tuh benar-benar dari atas. Jadi di situ menjawab 5H1W-nya, atau kalau zaman sekarang Ask with the Why, Simon Sinek for example itu harus ada, karena seiring berjalannya waktu, ketika perusahaan udah berjalan, kadang-kadang lupa. Sehingga playbook yang dibuat atau marketing strategy yang dibuat itu benar-benar sifatnya tactical, individual di masing-masing departemen. Padahal mesti ada satu yang mengkonsolidasi semuanya, kayak GBHN-nya atau UD-nya. Betul. Gitu ya. Jadi ibaratnya itu kalau CEO-nya adalah seorang kapten kapal, CEO-nya adalah first officer, ya kan, playbook adalah map-nya. I see, wow. Mungkin bukan map ya, rute di map-nya. Iya juga sih. Iya, kalau map kan nampilin doang. Tapi ya udahlah ya. Analogi ya, guys. Tapi mungkin ya tadi Ko Alex juga udah sempat bilang sih. Maksudnya kan ini adalah terminologi yang mungkin bisa dimaknai juga berbeda-beda. Nah, aku justru mau nanya ke situ nih. Kadang-kadang tuh yang suka aku dengar kan ada istilah namanya brand guideline. Atau kalau zaman dulu nih ada perusahaan yang bilangnya buku putih, memuat aturan gitu kan. Yang mungkin di dalamnya lebih ke arah aturan perusahaan, bukan yang kayak strateginya seperti apa. Nah, kalau Ko Alex sendiri membedakan itu semua tuh kayak gimana? Dan mungkin di 1000 sendiri ada berapa buku-buku yang kalian punya sih sebenarnya? Kita bukunya cuma satu. Playbook aja. Tapi apakah playbook itu mencakup brand guideline? Yes. Kalau zamannya saya tuh ada namanya GSM, Graphic Standard Manual. Zaman purba tuh teman-temannya kan. Nah, itu adalah bagian dari playbook saya. Karena again tadi saya mention bahwa playbook saya itu definisi playbook saya, bukan playbook saya. Nah, nanti dimarahin sama teman-teman marketer yang lain. Siapa sih bikin teori-teori katanya. Bahwa kita menjawab dari 5W-nya satu hanya. Jadi bagi saya brand guideline itu adalah what and who. Ya kan. Sedangkan yang playbook yang dibuat di playbook itu menjawab adalah how dan why-nya. Jadi dengan adanya brand guideline dan dibuat jadi bagian dari playbook, itulah lengkap menjawab seluruh pertanyaan yang bisa menjadikan guideline seluruh perusahaan untuk berjalan, tidak hanya tim marketing. Tapi biasanya mereka sih, maksudnya sejauh yang aku dengar ya, mereka lagi nanti sama marketer. Baik. Mengeneralisir ya. Yang banyak aku dengar itu seringnya kan kalau kita ngomongin guideline, adanya tuh brand guideline only atau brand playbook gitu ya. Malah aku jarang loh, ya mungkin mainnya kurang jauh ya, tapi jarang jujur ngedengerin marketing playbook. Nah, kalau misalnya kita elaborate gitu ya,
tadi kan udah dibilang ada 5W1H. Tapi sebetulnya kalau detail kecil-kecilnya tuh biasanya playbook tuh berisi apa aja sih, dan kenapa namanya marketing playbook? Why nih? Nggak brand guideline atau nama lain? Bahkan di atas marketing playbook adalah company playbook. Oke. Jadi itu marketing playbook, class sales playbook, whatever playbook yang bakal itu adalah derivasi dari company playbook. Isinya yang paling utama adalah visi misi dari perusahaan tersebut. Kalau secara gampang ini kita tuh exist tuh kita mau ngapain sih? Itulah yang menjadi dasar. Kalau misalnya bahasa keren-kerennya tuh ada value lah, ada credo, visi misi, pitch ya kan, semua itu. Tapi itu tidak mengecilkan dan tidak meninggikan salah satu. Itu semua penting, karena itu yang menentukan value dari, bukan value, menentukan ini perusahaan exist untuk apa. Kalau itu tidak bisa define dan kita kerja untuk exist untuk apa juga. Nah, inilah yang menjadi dasar dari semua playbook yang akan ada di bawahnya. Imagine kalau misalnya nih kita nggak punya company playbook, ya kita cuma ada development playbook, product playbook, dan marketing playbook. Andai kan adalah pengertiannya beda, karena kenapa? Oh ya, saya misinya saya lihatnya dari kompro perusahaan, misalnya gitu kan. Pengertiannya kan akan beda-beda nih. Tidak ada suatu seksi atau suatu kolaborasi dari semua departemen yang yang menyatukan atau mensinergikan itu. Ya, jadinya nanti bisa jalannya kemana-mana nih. Imagine kalau punya kapal, balik lagi ke kapal, ya kan, kokinya masaknya Jepang, padahal yang diambil adalah orang Indonesia, ya kan, terus mesinnya dibilang pakai solar tapi pakai premium misalnya gitu, karena nggak tahu nih gitu kan. Nah, ya, maybe that's a very bad analogy, but sorry, gue lebayin lah ibaratnya. Ya, tapi at the end of the day, the principle is the same, bahwa satu kapal, satu perusahaan, itu whatever the division and whoever in the company, itu harus jalannya sama dengan CEO. Jadi kalau misalnya ada yang konfliknya kenapa nih? Perbedaan pendapat atas jalan tersebut atau tidak? Kalau atas jalan tersebut, let's the conflict happen. Karena dengan adanya debat, dengan ada konflik, kita mendapatkan solusi yang terbaik. Tapi ketika konflik terjadi bukan sesuai jalan, binasakan. Waduh. Tapi kalau misalnya soal marketing playbook lagi nih ya, again, itu baru bikin di 1000 atau di pengalaman Koalex sebelumnya juga involve ke situ, bahkan pernah mungkin yang belum punya terus jadi bikin. Kalau bikin playbook sih udah bertahun-tahun sebenarnya. Dari mungkin 2017 saya mulai aktif bikin playbook, karena waktu itu posisi saya memang again di C-level selalu setiap perusahaan yang saya masuk, sehingga saya bisa make a difference, membuat perubahan. Dan seiring tahun berjalan itu berasa banget pentingnya playbook tersebut. Mungkin cupu ya, ngapain sih misi visi dulu ini ngomongin gitu kan ya. But it does make a difference. Ya. It does make a difference untuk seorang CEO duduk sama CMO, ya kan, spend 2 hours mendefine value-nya apa. Setelah udah value-nya apa 2 jam, mungkin another 2 hours cari singkatan yang cocok dengan kata pakai ChatGPT yang mendefinisikan value-value tersebut misalnya, ya kan? Just to make it more catchy gitu. Misalnya 1000, oh ya S-nya apa, R-nya apa. Lebih mudah diingat lah. Exactly. So it changed a lot of dynamics in the company ketika kita misinya sama. Ya. Ketika saya masuk di 2023, 2024 saya udah waktu di annual meeting, saya mengintroduce 3 things. Ya. Simplify, synchronize, accelerate. Saya bilang the whole things that we need to do in the playbook sudah ada 3 kata ini. Pokoknya apapun yang kamu lakukan, apakah kamu sudah mensimplify things? Ini masih complicated, simplify. Nah, sudah simplify, kamu udah synchronize belum ke seluruh tim? Sudah. Gimana kita accelerate? Wow. Oke. Guys, ini tuh 3 kata terdengar sangat-sangat simple ya. Tapi percayalah, ngobrol sama Ko Alex ini dalamnya tuh banyak banget layernya gitu. Tapi akhirnya berhasil disimplify, dan itu yang justru penting buat ngebantuin si company ini lebih cepat inget juga kali ya. Mereka harus bener banget. Gitu. Dan nggak cuma masalah inget, ini masalah become their habits. Iya sih, benar. Kalau jadi habit akan jadi culture. So you don't implant culture, you don't buy culture. Nggak beli konsultan, make a culture for my company, it doesn't exist. Mulai dari habit, dan habit itu selalu mulai dari founder.
and then the leaders, then the level. Nah itu habit yang harus terjadi. Dan ini it does make a difference. I'm not saying bahwa setiap perusahaan harus simplify, synchronize dan accelerate ya. Semua perusahaan tuh berbeda. Have to find their own DNA kalau bisa aku bilang. Aku paham, tapi gini sih, nih bukan follow up question sih. Let's go. Bukan apa ya? Iya follow up question juga sih. Maksudku gini. CMO kan pasti beda-beda ya karakternya ya. Dan mungkin nih ya guys, mungkin ada yang lebih ke arah udah deh kita punya masalah, kita selesain pakai cara yang langsung kelihatan resultnya. Gitu ya. Masalah hari ini apa kita selesaikan, masalah besok apa kita selesaikan, sehingga mungkin pembicaraan soal playbook tuh malah entar dulu. Karena kan pasti itu ada waktu yang dipakai buat discuss, buat merumuskan kembali, buat mereview dan lain-lain. Itu baru soal karakteristik CMO-nya nih. Belum lagi ketika kita ngomongin soal, ya tadi udah soal waktu dan lain-lain ya. Belum lagi kalau kita ngomongin soal eksperimen. Gue gak yakin deh sama value ini, atau gue gak yakin deh sama strategi ini. Kayak kita eksperimen dulu, kita survei dulu, kita ini dulu, kita testing beberapa identity dulu mungkin. Ya udah, ntar playbooknya kalau udah ketemu. Nah, akhirnya bagaimana nih kemudian pendapatnya Ko Alex soal ini gitu, ketika sebetulnya di level strategik kita butuh kok punya playbook buat jadi arahan kita. Tapi kan kemudian kan ini makan waktu. Mungkin ini akan diubah lagi tahun depan ketika yang sekarang gak works. So, what should we do sebenarnya? Apa yang harus kita, bagaimana sih, atau gimana kita harus menyikapi ini sebetulnya? Kalau saya ditanya itu, saya ingat Kung Fu Panda. Oke. Ya, dia bilang yesterday the past, ya kan? Oke. But today present is the gift. Ya kan? Hari ini adalah hari yang merupakan hadiah. Hari ini adalah yang paling penting sebenarnya. Makanya juga ada pepatah bilang kan apa namanya? The best day to start other than yesterday is today. Oke, yes. Nah, playbook itu bukannya suatu yang baku. Jadi itu sangat fluid, sangat dynamic, ya kan? Derivasinya juga boleh sangat dynamic. Tapi at least the founder, the CEO, and the C-suite already write something di sana. Kenapa mesti write something di sana yang disetujui oleh bersama-sama? Karena itu arah perusahaan. Imagine kalau pengertiannya berbeda-beda antara anak buah kita lah, nggak usah jauh-jauh C-suite-nya. Anak-anak buah kita yang nggak ada sesuatu yang bisa dijadikan acuan, ya kan? Itu ya bisa lari kemana-mana nih. Dan playbook is not a detailed plan. Namanya juga playbook dan akan nambah-nambah terus tergantung play berikutnya dan situasi berikutnya. Dan kita juga bisa belajar dari sebelumnya mana yang jalan, mana yang enggak. Tapi perusahaannya why they exist itu menjadi core utama dari pembuatan playbook tersebut. Dan that is very very important. Jadi kalau menjawab tadi misalnya tadi ada CMO misalnya yang mau the short ya nggak ada masalah juga. Tergantung situasi perusahaan dan keperluan marketnya seperti apa. Mungkin dia lagi sekarang for example nih AI lagi seru-seru. Oke, we need to dapatin subscriber cepatnya nih untuk saya punya AI chatbot for example. Dan plannya akan seperti itu. Dan nggak ada masalah. But they should have playbook yang company dulu. Itu tetap harus banget pokoknya ya. Iya, tapi itu it doesn't take a long time. Kumpulin aja si level bareng-bareng, terus habis itu makan bareng atau mabok bareng pasti dapat deh. Pasti dapat deh itunya ya. Kan aku bilang tadi nggak perlu detail banget dulu gitu loh. Yang penting sudah dirumuskan why do you exist. Karena makin kesini informasi makin gampang. Competitor have almost the same message, ya kan? Dan paling sebagai marketer paling sering itu dengar kamu harus otentik, kamu harus otentik, ya kan? Authentic is a very difficult word kalau harus didefinisikan. Tapi sebenarnya authentic is being ourselves di mana kita beda dengan yang lain. Begitu juga sebuah company DNA. Bukan masalah diferensiasi, masalah mereka itu mau ngapain sih? Mereka tuh siapa sih? Mau ngapain sih? Dan I guarantee itu akan membuat suatu perbedaan dengan seluruh company-company kompetitor yang lainnya. Iya sih, benar sih. Dalam penyusunannya berarti tadi udah disebut juga soal kompetitor. Berarti dalam penyusunannya apa aja yang harus dilihat?
Kalau in general, kayak competitor analysis juga kah? Atau benar-benar melihat ke dalam diri kita aja kah? Kita arahnya mau kemana? Atau sebenarnya kalau komponen-komponen utama di dalam playbook ini tuh apa aja sih, Alex? Oke, there is no set definition. Yang pasti yang harus ada itu pasti visi, misi, brand guidelines ya. Apa namanya? Biasanya dari C-level ada arahan tahunan. Kita mau gini, objektifnya apa segala macam. Baru derivasi dari situ. Apakah competitive analysis ada? Kalau misalnya bisa didapatkan, masukin aja. The more relevant information ya. Jangan semua informasi dimasukin situ tuh. Ibaratnya tuh pakai ChatGPT langsung copy paste semua. Itu. You find the right ones yang kira-kira cocok untuk seluruhnya. Karena at the end of the day yang kurasi juga harus C-level. Ya kan, somebody have to make decision. Okay, this is yes, this is no. Tapi siapapun boleh contribute. Ya, jadi competitive analysis, zaman dulu ada SWOT analysis, apa namanya, PESTEL analysis, Porter's Five Forces. All of this. Ya, kalau memang diperlukan, but it's not something yang menjadi blocker untuk tidak punya playbook. Oh, kita belum punya competitive analysis sih, ntar lu bikin playbook ya. No. Tetap harus ada. Even you don't have an identity, logo aja belum ada nih mau bikin PT, let's make a playbook. Karena dulu. itu the spirit ya. Iya. Kayak the direction that we are heading to gitu. Iya, betul. Oke. Nah, tadi kan ngomong soal nongkrong bareng dulu sama si levelnya minimal deh. Tapi kalau yang aku tahu juga nih, biasanya kalau kita ngomongin playbook gitu ya, perlu ada market research juga nggak sih? Jadi kan kayak kita memvalidasi, oh kita pengen bergerak ke arah sini, bener nggak sih di sini ada demand-nya? Bener nggak sih orang tuh lagi concern-nya ke sini? Karena kan mungkin untuk kita ketika mau ngebikin brand, kita kan harus validate ya, kayak misalnya ini value-nya masih relevan nggak sih? Atau cukup ya udah deh lihat internal aja, atau sampai harus market research juga, comprehensive research juga? It's a very good question. Ini masalah product fit atau market fit nih, ibaratnya. Market research for me itu penting ketika kita udah tahu kita mau jadi apa. Oke. Bukan mau jual apa ya. Let's say for argument's sake, 1,000. Our vision itu adalah membawa talent Indonesia yang punya gold standard ke kancah ke internasional. Kita mau ekspor freelancer kita. Are we exporting now? No. Nanti kalau misalnya 5 tahun sekarang market research freelancer itu udah nggak ada gunanya lagi, ya kan? Sekarang semuanya udah pakai sistem baru lah, pakai whatever. Tapi visi kita tetap mau bawa talent Indonesia ke luar negeri. Then I might not be using the platform. Aku mungkin pivot entirely different. Mungkin aku jadi apa namanya human trafficking deh. Enggak. Aduh, serem ya. Lebih apa recruitment. That is correct. Bawahnya mau jadi apa, dan that's why company can pivot successfully. Ketika core-nya itu udah jadi. Bukan market research ini boleh dilakukan, bukan enggak. Ketika lagi masih colok-colok mangga lah ibaratnya gitu kan. Market yang lagi rame apa sih sekarang gitu. Boleh aja. Kalau gitu kita bikin company tentang ini yuk. Dari situ baru bikin ininya. Enggak ada masalah. Ya. Tapi ketika market research-nya enggak favorable, company udah berjalan, dia bisa pivot. Ini tetap sama. Oke. Paham. Tidak merubah who you are kan. Nah, makanya kadang-kadang tuh visi dan misi harus dibuat dengan baik. Karena kadang-kadang visi jadi misi, misi jadi visi. Tapi kalau visinya udah nggak menguntungkan lagi, gimana tuh kok? Dan close the company. Kalau misalnya memang nggak pivot, ya mau diapain lagi kan? Basic of the company kan yang tadi aku bilang kan, pendapatan lebih besar daripada pengeluaran kan. Iya, kalau udah nggak di situ ya udah. Ketika mau dikutak-kutak pivotnya nggak bisa ketemu, ya udah. Tapi I wanna quote Simon Sinek. Aku suka banget sama dia soalnya. Jadi ada buku namanya The Infinite Game. Jadi perusahaan-perusahaan yang sukses kayak Apple dan segala macam itu tidak mengeset goal. Dia tidak membuat gua handphone nomor 1. Nggak pernah. Tapi dia pokoknya gimana how to improve, bring value to the product, ya kan? Terus lama-lamaan bertahan. Dia tidak mau mematikan siapa-siapa, tidak ada goal, tidak ada garis finish, ya kan? Pokoknya siapa yang paling lama bertahan. Menangnya gimana dong, Lex gitu kan? Menangnya adalah ketika musuh-musuhnya udah nggak bisa bertahan, udah males main, ini keluar deh, gitu kan? I think the best example itu Zune punyanya Microsoft dengan apa? Bukan iPod, iPod ya, iPod zaman dulu.
Gak tahu lagi. Zune nggak tahu Zune? Gak tahu. Jadi Microsoft punya device untuk MP3 zaman dulu ya. Oke. Itu jauh lebih keren daripada iPod. Sungguh baru tahu, nanti kita harus cari. Terus. Zune. Nah, dia itu mungkin mesti menang fiturnya dari Apple. Oke. Tapi Apple improve ekosistemnya, iTunes-nya, connect ke handphonenya, make life better. Karena si Steve Jobs want to make life better kan gitu ibaratnya kan. Akhirnya si Zune ngeluarin so much money, akhirnya dia exit sendiri. Dah lah, percuma lah kita main di sana. Nggak diapa-apain lah sama iPod. Dan apakah market share-nya masih ada? Market share-nya masih ada. Tapi ya nggak worth it lagi main di sini gitu. Karena balik lagi ya punya visinya dulu nih, value-nya udah jelas dulu nih, bukan cuma kayak gue pengen bikin iPod atau pengen bikin alat yang keren, alat yang bagus, tapi visinya sebenarnya pengen solve something atau pengen bikin life better, pengen bikin orang melihat sesuatu dengan lebih enjoyable atau gimana gitu ya. You are 1,000% correct. That's what make a difference. Okay. Makanya mendefinisikan visi dan misi itu sangat penting. Jadi kalau misalnya visinya ingin menjadi perusahaan yang mencapai 1 miliar pertama, pas sudah 1 miliar dari situ gone. Ya. Itu boleh sih di misi, nggak ada masalah. Tapi visi itu gini, bagi saya cara mendefinisikan visi dan misi itu very simple. Misi is something that you want to achieve in the next 2-3 years. Visi itu sesuatu yang kamu nggak bakal achieve in your lifetime. Wow, such a definition. Ini udah kita kayak ngasih cara membangun bisnis ya, bukan cara bikin playbook ya. But that's the core of the playbook kan. Bener, Kayak di Seribu kita membawa talent Indonesia dengan gold standard talent, ya kan, ke luar negeri. Mungkin ntar sampai saya udah nggak di dunia ini lagi, mungkin itu belum terjadi. Jangan dong. Karena there's lots of component part, you know, like maybe I don't know why. Nah, ketika saat itu terjadi, mungkin gold standard udah naik standarnya. Iya sih, benar sih. So for us is something yang maybe nggak bakal ke-achieve di hidupku ibaratnya. Tapi yang what makes us wake up in the morning. What's next gitu. Oke. Kok masuk nih ke soal step by stepnya deh, boleh cerita gak sih? Soalnya kalau aku baca-baca nih ya, itu kayak lengkap banget, udah kayak apa ya, udah ada di masing-masing chapternya tuh turunannya juga banyak banget. Bener-bener kalau kamu mau cari tahu caranya ngejalanin 1000 atau semangat yang dimiliki sama 1000 itu emang ketemu semua sih di situ, karena gue dapat bocoran ya guys. Lengkap banget gitu. Nah itu bikinnya berapa lama? Apakah memang memerlukan tim yang banyak? Terus apakah itu kerjaan marketing doang? Atau marketing yang nagih-nagih dari banyak divisi buat ngumpulin insight? Atau sebenarnya prosesnya kayak gimana sih? Prosesnya sebenarnya is simple. Simple. Apakah itu time consuming? Ya balik lagi ke perusahaan, problem masing-masing dan orang masing-masing ya. But the first step is actually have a very long conversation with the CEO, the founder. Okay. Kalau misalnya CEO ini profesional, find the original founder. Okay. Ya, itu sangat penting disinkronisasi bahwa maunya begini. Apa sih yang kamu mau dari 10 tahun sekarang, 50 tahun sekarang, you know, very very basic questions ya. Itu harus di-answer dulu. Nah, dari situ baru kita mendefine values, credo, whatever it is ya, yang mungkin in the past aku perlu copywriter dan aku perlu researcher to do it. Now again with AI, ChatGPT, aku bikin custom GPT untuk debat dengan saya. Oke. Ya, and we find a couple of suggestions, kita modify, kita humanize it, ya, kita propose, and then di-implement. Itu that's the basic one, ya. The rest itu is there's a lot of different method. Ada yang kita observe, and then find the problem, ya kan, find the solution, kita taruh implement. This is a PDCA, plan do check action. Oke. Ya. Ada juga yang ATM. Nah, ini paling kalau anak Gen Z tahu ATM nya. Tahu nggak ya? Tahu lah ya harusnya. Amati, tiru, modify. Ya, nah? So there is a lot of different methods. Yang menjadi basic adalah write it down. Whatever it is, write it down first. Dan nanti baru dikolaborasi dan disempurnakan. And it doesn't have to be details. Garis besarnya dulu aja. This is what I want. Apakah itu langsung benar? Enggak juga.
Salah juga nggak apa-apa. Zaman sekarang salah tinggal select all, delete kok. Ya, nggak perlu dihapus pakai tipek. So setelah itu mulai tuh didefinisikan. Oke, apa yang kita mau achieve? Di achieve ini kita kita mapping. Apa aja yang menjadi komponen untuk achieve ini. Nah, baru kita breakdown satu-satu. Nah, itu baru kita ngomong dengan tim. So originally kalau ditanya playbook itu dimulai oleh siapa? Di C-level. Oke. Nggak langsung meeting rame-rame. Terus langsung come up with playbook. Nah, that's bullshit. Ya. Nah, di situ baru per divisi dikumpulin, C-level ngumpul lagi. Tim ini arahnya mau ke sini nih. No. Ini masih gini. Lahirlah sebuah playbook yang garis besar, arahan, rute, ya kan? Baru diserahkan ke tim. Nanti timnya bilang, "Wah, Pak, kalau rute ini gini." Google Map aja kasih 3 alternatif. Ya, meskipun arahnya pertama dari kita kan. Nggak ada masalah. As long as masih sesuai dengan playbook awal dan juga dibicarakan, dikomunikasikan, didiskusikan. Kayaknya lu punya nggak ini deh, gue punya pengalaman itu nggak bagus gitu. Terus kalau misalnya sesuatu yang kita nggak baru, let's do experiment. Resources kita kamu boleh ambil 30%. So the communication is there, the strategic decision is there, the executive decision is there. Tapi udah pasti eksperimennya nggak lari kemana-mana. Nggak yang orang baru datang, nggak baca apa-apa. Saya punya ide nih, konten sosial medianya kita bikin kayak ini aja ya, gitu kan? But it happens. But it happens. Speaking of marketing kali ya, langsung masuk ke marketing nih. Kadang-kadang kan kita kalau marketing ngomonginnya apa ya? Lebih ke bentuk iklan, campaign, activation. Sejauh apa urusan-urusan yang berkaitan sama komunikasi itu, marketing itu diatur di dalam playbook ini kok? Apa aja? Sampai ke konten kalau nggak salah tuh juga diatur ya. Kayak hooknya harus kayak gimana? Apakah harus sedetail itu atau gimana? Waktu kemarin ini ada ibaratnya ada skill gap ya, dari standar yang aku mau dengan pelaksanaan tim di lapangan. Dan bukannya tim di lapangan itu nggak pintar ya, they are smart, tapi di different skill set yang aku nggak lagi saat itu lagi perlukan. Ya kan, sehingga untuk mereka belajar perlu waktu, untuk bringing expert langsung kita startup, so it's a bit expensive. It means kita mesti nyangkok nih. Nyangkok artinya kita mesti cari agency atau cari tactical, somebody that actually can do it, ya kan? Tapi kan dia harus tahu exactly what we want. Iya sih. Ya. Nah, disitulah kenapa sampai sedetail konten itu sebenarnya nggak detail banget, tapi lebih ke headline-nya apa core message-nya apa, ya kan, angle-nya apa, that's 3 point aja. Nah, nanti si agency ini ngembangin semuanya. Jadi kayak contohnya misalnya waktu itu kita bilang kan bahwa freelancer itu nggak common di Indonesia gitu kan ya. Jadi message-nya adalah pakai freelancer itu segampang buka email di pagi hari. That's the core message ya. Pengembangan kreatifnya itu ada 2 orang ngomong, saya perlu desain nih, desain logo nih. Tiba-tiba tantenya bilang, itu pakai anak yang ini itu aja. Nah, ini pakai itu tuh temennya mama ada gini. Terus ada yang orang 1000. Gampang kok, segampang buka email gitu ibaratnya. Nah, itu sedetail itu. Tapi again, the execution mau sedetail itu dan nggak di playbook, itu back again in the team and the company. Apakah perlu nggak directionnya sedetail itu? Dan hanya mereka yang bisa menjawab. There's no set guideline except visi misi dan company direction. Alex, kalau misalnya untuk playbook sendiri itu bisa direview berapa tahun sekali? Bukan bisa deh, perlu direview berapa tahun sekali? Atau gimana? Perlu ada review itu nggak atau dipegang? Karena kan tadi sempat dibilang ya ini bukan aturan yang kaku juga gitu kan, apalagi kan harus ada kayak semacam rencana tiap tahunnya ya kalau nggak salah. Pasti. Nah, akhirnya itu di reviewnya berapa lama sekali sih? Depends on how detail. Kalau misalnya ada tactical execution kayak ada konten dan segala macam, every month. Oh gitu. Kalau misalnya tidak terlalu detail, lebih ke strategic, every quarter. Tapi kalau misalnya lebih ke visi misi dan lebih eksekutif, probably a semester or yearly is okay.
ngomongin soal marketer deh. Marketing tuh mungkin ini sedikit info juga ya. Kita tuh pengen banget ngedevelop marketing ini buat menjadi satu media yang bisa nge-encourage penontonnya, kan nge-encourage penontonnya tuh benar-benar buat ngerti dunia marketing ini dengan lebih baik dan menjadi marketer yang lebih baik juga. Nah, yang aku tangkap nih ya, si pemahaman akan memiliki marketing playbook, membuatnya, itu somehow bisa membantu mereka untuk menjadi marketer yang lebih baik juga gitu. Ketika mereka bisa contribute atau bahkan bisa ikut bikin sendiri. Bahkan nanti di satu poin bisa betulin perusahaan. Kayak Alex gitu ya. Nah, yang mau aku tanyain lebih ke arah, terus gimana dong kalau misalnya mereka tuh belum mikirin ke situ gitu, kayak bener-bener cuma mikirin ya udah gue ngurusin sosmed, ya udah gue ngerjain sosmed aja. Mungkin ada kebutuhan ya, kayak pengen deh punya satu guideline soal sosmed, pengen deh tahu gue harus ngomongin apa, pengen deh bisa bikin campaign yang semangatnya jelas atau arahannya jelas. Tapi mereka belum punya itu, tapi level mereka masih junior. Dan apa yang mungkin mereka bisa lakukan berkontribusi soal playbook ini untuk akhirnya menjadi marketer yang lebih baik juga. Apa yang bisa Ko Alex sampaikan soal itu? Oke, so kita mempositioningkan bahwa marketer at the moment bukan di decision maker, bukan di stakeholder. Gimana dia bisa mengencourage supaya perusahaan ini punya playbook? Is that the question ya? Yeah. I think sebagai marketer sebenarnya playbook ini sudah di kepala. I believe most of teman-teman marketer ini nggak pernah tuh langsung ngasal. Pasti punya di kepala, hanya saja buat diri sendiri. Ya, nggak buat orang lain. You know, by start to sharing ke orang lain, itu adalah salah satu langkah yang quite efficient for me, ya, untuk supaya I think there's a better idea than this. Bagaimana caranya? Jangan malas nulis. Again ke situ, jangan malas nulis. Apapun ditulis dulu. Betul. Dan bagi teman-teman yang bilang katanya tapi sekarang gue belum perlu gini segala macam ya, itu masalah waktu kan. Jadi kalau di marketing, kita balik ke tema marketing ya. Zaman dulu kita pernah ngobrol, selalu pernah dengar FOFU. Ya, FOMO. Ya, fear of missing out. Ya kan. 2 tahun terakhir ini FOMO udah jadi FOFU. Fear of. Kalau dulu takut ketinggalan, kalau sekarang fear of effing up. I see. Jadi fear-nya bukannya ketinggalan, tapi fear gue salah. Ya kan? Gimana resepnya? Ya sebelum salah lu planning dulu. Ya kan? Iya. Failure to plan is planning to fail. Wow, Ya, gimana plannya? Make your own playbook. Again ya, playbook. Ini tuh kenapa ya? Gini guys, kenapa akhirnya kita sampai ke ngebahas ini? Karena sebetulnya mungkin dirasa ini bukan strategi iklan. Ya kan, biasanya yang dibutuhkan kan itu ya, strategi iklan yang mendatangkan konversi tinggi atau strategi rebranding, which is penting. Tapi kemudian sebetulnya sebelum kita jauh-jauh ke arah sana, sebelum akhirnya kita mikirin campaign seperti apa yang kita perlu jalankan yang sesuai sama arah, ya arahnya di set dulu nih. Yes. Let me put this in context. Ya, tadi kita ngomong perusahaan. Itu mau omongan buat C-level lagi, itu omongan buat diri sendiri. Playbook itu bisa buat diri sendiri. Saya mungkin teman-teman marketer nih, visinya teman-teman marketer adalah again suatu mimpi yang mungkin tidak tercapai, yang susah tercapai. Ya kan, bilang mungkin saya ingin menjadi CMO minimal perusahaan yang $1 triliun. Wow, Ya, visinya. Misinya, dalam tahun ini saya harus minimal posisi manajer. Ya kan? Playbooknya gimana? Apa yang bisa saya mau lakukan? Sosial media. Sosial media dibikin playbooknya untuk saya sendiri. Saya punya gaya apa sih sosial medianya? Di-define gaya saya. Jadi ketika banyak pekerjaan yang masuk, kita akan konsisten seperti itu. Dan kita punya tempat untuk belajar balik, dan kita ada tempat untuk bisa mengembangkan. Sehingga kita consistently maju ke depan. Ya, jadi itu playbook diri sendiri untuk improve diri sendiri. Kalau kita nggak ada playbook, hari ini style saya itu, besok style saya itu, at the end of the day you have no authenticity. Satu pertanyaan yang kayaknya tadi belum aku tanyain. Kalau pengaruhnya playbook langsung ke efisiensi budget,
atau efficiency cost? Hmm. Sesignifikan apa? Karena kalau kan marketing nih ya dituduhnya atau disematkan tukang buang-buang duit ya. Apakah playbook ini membantu mereka untuk sedikit lebih efisien menggunakan duitnya gitu? Ini pertanyaan cewek-cewek Cindo nih. Kalau gue kawin sama dia, gue langsung dapat aset berapa ya? I mean, again, karena playbook itu adalah direction, ya tergantung posisi perusahaan itu ada di mana, problemnya apa, dan yang paling penting juga skill level dari seluruh tim yang ada di sana, ya kan? Apakah dia bisa tackle that issue, that sort of things ya. Ketika problemnya sudah di-define, directionnya udah ada, aku rasa si level tuh bisa melihat, ya, wah ini nggak bisa di-handle nih. Kalau bisa di-handle mungkin 3 bulan dari sekarang. Jadi langsung cari solusi yang cepat untuk bisa memperbaiki. Apakah solusi itu bisa lebih efektif? Yes. Apakah lebih murah? Not necessarily. Mungkin lebih mahal. Tapi setidaknya you fix the problem straight away. Atau bahkan bilang, oke lah 3 bulan. But the decision making is there. Ya kan? Karena tugas seorang C-level adalah make decision. Kalau nggak make decision, everybody nggak tahu mau kemana kan. Nah, having that guideline, the playbook, market research OKR dan segala macam, apakah bisa efektif dengan untuk mempengaruhi bottom line? Definitely mempengaruhi. Tapi mempengaruhinya gimana, bisa naik bisa turun, is okay. Yang penting decide dengan direction yang benar. Kalau mungkin for example di 1000 ada cerita lucu. Jadi waktu kita sadar bahwa waktu di 1000 tuh kan banyak kategori macam-macam tuh. Kita listing tuh di UI kita. Ya kan? People tuh nggak ngeklik. Jadi ngekliknya cuman pokoknya langsung search aja deh logo desain. Iya juga sih. Itu doang, ya kan? Iya. Tapi jadinya ketika 1000 selama 2 tahun terakhir ini grow lebih dari desain, kita punya itu loh, jasa curhat online bahkan. Serius lah kan, kayaknya. Nggak tahu kan? Aku harus bikin akun deh kayaknya. Exactly, karena kita tidak melimit freelancer untuk mau jualin apa, ya kan? Kita cuma mewadahi dan kasih kategorinya. But casual user yang taunya 1000 dari dulu adalah desain, kan nggak tahu ada kategori itu. Sedangkan terus kita rubah nih pakai teman-teman UI UX kasih tombol kategori, tetap aja kagak ngeklik kategori, tetap aja search. Jadi kebetulan ini this is my topic yesterday di Singapura, behavioral analytics. Jadi gimana supaya orang tahu bahwa kategorinya tuh ada. Terus kita research bahwa orang Indonesia suka kucing. Ya, jadi ada ikon kucing. Oh gitu. Ketika apa sih nih ya? Karena orang pasti gitu kan dulu pertama di tengah-tengah lagi, di above the line lagi. Ketika dia klik kucing, keluar kategori. Oh wow, so creative. Tapi jadi keklik tuh, banyak yang klik. Jadi kan kelihatan jadi kategorinya banyak kan. Mereka mau klik mau nggak, yang penting visually tahu dulu. Supaya kita dengan harapan this experiment can help untuk ke namanya untuk bisa ke kategori-kategori lain lebih naik lah misalnya. Apakah itu ada di playbook? No. Nah, tapi yang ada di playbook adalah bagaimana kita meningkatkan kategori lain. Bukan naruh icon catnya kan? Sebagai objektif. Itu yang ada. Tapi bagaimana nggak diatur? Nggak diatur. Diskusi bareng-bareng dengan teman-teman. Nah, kenapa kita mau menaikkan kategori yang lain? Karena visi kita adalah meningkatkan freelancer Indonesia. Emang ujungnya balik lagi ke visinya seperti apa, selama itu ngejawab ya why not. That is correct. Dan ini berkaitan sama pertanyaan yang lagi-lagi kayaknya tadi kelewat gitu ya. Ketika kita menemukan sesuatu yang kemudian mungkin harus diubah dari guideline-nya atau dari playbook-nya, atau ada yang nggak sesuai lah, tapi ini penting nih. Aku juga belum kebayang ya harus ngasih contoh apa ya, tapi I think it might happen gitu. Ada sesuatu yang mungkin memerlukan kita untuk mengambil langkah sesuatu ke playbooknya, either mengubah playbooknya atau justru mengubah cara kita berpikir di sisi sebelah sininya, di triggernya. Nah kalau menurut Ko Alex sendiri, baiknya seperti apa? Karena playbook itu tadi sebenarnya nggak kaku, ya udah, apakah diubah atau ada ada semacam saran tertentu bisa kok diubah, tapi gimana?
kita ngomong best practice lah ya. Iya, best ibaratnya. practice-nya. Di playbook bilang bahwa warna merah yang paling cocok untuk logo kita. Oh iya, karena ada brand guideline-nya itu kan. Iya, ya. betul. Terus setelah di research, dicek sama teman-teman nanya bilang jangan merah lah, hijau lebih bagus. So what's the best practice to change the playbook? Udah terjawab sendiri dari research dan tanya-tanya. So it's always data driven. Oh, oke. Jadi tetap bisa. Bisa dong, harus dong. Ya, Kalau misalnya the leader dikasih data, survei membuktikan 97% ya tidak beli barang gara-gara logo kamu warna merah. Ya kan? Iya. And he doesn't change the color, ya something wrong with him lah, not you gitu. Iya, Karena udah data driven. Kecuali kalau I encounter this a lot. I feel like I don't care about how you feel, my friend. Bener sih. Ya kan? Iya. I feel like this is, in my opinion, is this in my, who are you give me opinion? Iya. But I respect those people that say like, look, I did a small survey, only 200 people, ya kan? Ini mengatakan bahwa ini masalah nih kalau kita melakukan ini. There's only two choice, accept or don't accept. Nah kalau don't accept, yang apa? A good leader will say, 200 is small, too small sampling. Let's do a survey for 10,000. Yes. To justify. Nah, I think leaders are like that. Yang menjadi masalah ketika leaders make bad decision. Sometimes it's not entirely attitude, tapi it's not data driven. So I feel like, wah, kalau udah I feel like mah pusing. Alex, mungkin menjelang pertanyaan terakhir nih. Okay, siap. Aku penasarannya gini sih, dari pas masa-masa tadi saya dikasih ujian guys. Jadi tuh sebenarnya bukan ujian sih, cuma pas kita ngobrol tuh sering banget kok Alex ini nanya kayak, why is that? Why you think like that? Gitu. Jadi kayak selalu ditanya why, which is oke aja sih, cuman deg-degan jawabnya. Cuma yang mau aku tanyain gini sih, sebenarnya kayak kalau Ko Alex sendiri gitu ya, di seluruh pekerjaan yang pernah dilalui, itu Ko Alex tuh prinsip kerjanya kayak gimana sih? Apakah si ask the why ini jadi kayak prinsip penting banget di hidupmu? Atau kayak penasaran aja sih, Ko Alex tuh emang megang apa aja sih, mindsetnya tuh kayak gimana aja sih dalam mengambil keputusan, dalam kayak nyari solusi aja. Tadi tuh ngobrol aja, solusi-solusi yang kepikiran sama Ko Alex tuh kayak benar-benar bukan cuma sesuatu yang kepikiran di permukaan gitu, tapi emang bisa ditarik jauh. Nah pengen tahu aja sih mindsetnya, prinsipnya Ko Alex selama 20 tahun ini tuh sebenarnya dalam bekerja gimana sih? Oh, that's a difficult, easy question. No. Okay. Aku dari dulu orangnya methodical, so I always have a weapon for a different scenario. Ya kan? Untuk cari tentang problem, I use this method. Untuk misalnya make decision, I use that method. Let's say for example, make decision aku do the DDD, data, direction, decision. Ya, untuk let's say for example, make choices, aku pakai Eisenhower matrix. Ya, for example, I think marketers know Eisenhower matrix kan. Untuk ngecek progress, I do the PDCA for example. And but one thing, ada beberapa di hidup yang aku selalu pegang. Ya, sebenarnya ada 3. Kan? Aku selalu pegang. Yang pertama adalah don't give what the customer wants, give what the customer need. Karena apa yang mereka minta belum tentu mereka butuhkan. Ya kan? Number 2 is everything need proof. Jadi saya selalu bilang, Pak, ini begini, nggak ada foto hoax. Bener sih. Di WA, nggak ada foto hoax. Nah, yang ketiga itu adalah saya ada pepatah tuh waktu itu in Latin yang saya pegang selalu itu adalah bahwa menang bukan suatu kemenangan, tapi kalah juga bukan satu kekalahan. So winning is not always a victory, but losing is not always a defeat. Intinya adalah never give up. As simple as that. No matter, kadang-kadang ini baca di meme kan sering tuh banyak, separah-parah hari lu pasti ada yang lebih parah kan. Gitu kan. But that is true. Yeah. That is true. Kita merasa bahwa beban kita udah paling berat banget gitu ya. Somebody else out there have a bigger problem than you. Dan kalau lah misalnya problemnya udah paling parah dan you are at the lowest point of your life, you always think the only way is up. Wow. So never give up, in your dreams and everything ya. I mean, as a marketer ya, keep improving your skill, ya kan, mempertajam,
Playbook is just one of the tools yang aku bisa share sama teman-teman marketer juga. There are a lot of other things ya. But again, I'm just sharing. Ya, I'm not dosen. Iya, nggak dosen tapi ngobrolnya udah kayak mahasiswa di tas dosen lah pokoknya. Yeah, but you know, Yeah. I'm very happy to help and share. Wow. Alex, mungkin terakhir kali ya, karena tadi juga aku udah sempat bilang bahwa sebenarnya yang kita encourage itu adalah marketers untuk menjadi marketers yang lebih baik, lebih relevan juga, karena challenge di dunia marketing sendiri kan banyak banget ya. Hari ini kita harus ngerti ini, tahun depan mungkin kita udah harus ngerti mainan baru lagi gitu. Dan kayak Ko Alex bilang tadi, playbook is just one thing gitu untuk memberi kita arahan. Tapi kan balik lagi bagaimana karakter kita sebagai individu gitu yang menentukan bagaimana kita kemudian menjalankan karir kita di ranah marketing. Nah, mungkin closing statement kali ya, lebih ke soal itu. Dari seorang so-called dosen marketing, itu title yang gue kasih doang sih ya guys. Ke teman-teman marketer ini, tadi mungkin udah dikasih kayak prinsip-prinsipnya Ko Alex. Tapi kalau yang mau Ko Alex sampaikan gitu, mungkin yang lebih ke arah reminder kali ya, kesalahannya yang perlu dihindari kah, atau apalah semangat gitu buat teman-teman muda ini. Apa yang mau Ko Alex sampaikan ke mereka to be a better marketer? Now this is a difficult question. Kalau perlu mau disampaikan banyak sebenarnya. Banget ya, harus ngobrol. Tergantung ya, betul. Tergantung problem masing-masing. Tapi if I need to summarize kali ya, mungkin stay critical. That's number one. Ya, number two mungkin stay humble. Ya, karena you know, no matter how smart you are, there are other people smarter than you. Definitely. Ya kan? Terus habis itu mungkin yang ketiga yang sedikit nyinyir ya. Jangan jadi ikan gede di kolam kecil. Oh, yes. So, you know, you might be the smart one in your community, you know, or you might be the the expert in their community. Tapi, you know, get out there, meet new people, you know, datang conference. I always go out, meet conference, meet new people. Padahal malas kadang-kadang ketemu orang baru. introvert ya? Masa sih? Tapi ya, you know, mesti get out there gitu. Kita lihat teknologi baru, you know. Semua problem yang kamu hadapin pasti ada solusi di dunia. Minimal ada satu orang yang ngerasain problem sama dengan kamu. And the best part is just Google it. Nah, zaman sekarang. And yeah, that's pretty much it. Yeah. Wow, thank you so much Ko Alex untuk topik utama yang udah tadi kita bahas dan berbagai insight-nya, yakni soal marketing playbook dan juga untuk wisdom-wisdomnya, cerita-ceritanya sebagai seorang marketer yang udah berpengalaman lebih dari 20 tahun, yang gue suggest banget kalau ada waktu buat main ke sosial medianya. Boleh. Ko Alex ini lihat-lihat aja konten-kontennya, bahkan kalau ada waktu buat ngobrol, wah rasakan sendiri sih guys sensasi ngobrolnya. Oke, akhir kata thank you sekali lagi buat Ko Alex, semoga insight-nya berguna juga buat kalian yang nonton. Dan jangan lupa tungguin episode Marketing Talks lainnya, and thank you for watching, don't forget to subscribe. Bye.